Air mata Ola pun pecah dan memuncak kembali saat prosesi pemakaman hingga tabur bunga dilakukan. Ya, di sela tangisnya yang tak putus, ibu 3 anak ini kembali pingsan. Duka mendalam menyelimuti keluarga besar Ola Ramlan setelah sang ibunda tercinta, Tisah Jahri, meninggal dunia di usia 77 tahun Minggu pukul 4 subuh kemarin. Almarhumah sebulan lalu sempat dirawat dan menjalani operasi di salah satu rumah sakit di Jakarta sebelum kondisinya kemudian menurun dan akhirnya meninggal. Jenazah almarhumah disemayamkan di rumah Ola di kawasan elit Pondok Indah. Sederet sahabat artis diantaranya Nia Ramadhani hingga Shiren Sungkar tampak hadir di rumah duka. Sementara Ola yang baru tiba dari luar kota disebut sempat pingsan saat dirinya tiba di rumahnya dan menyaksikan jenazah sang ibu. Tapi setelah sadar, Ola langsung ikut memandikan. Kepergian sang ibunda menyusul ayah Ola, Muhammad Ramlan, yang sudah lebih dulu berpulang pada 2018 lalu. Dapat kabar kayak gini, dia kayaknya lumayan shock dan capek, jadi sempat pingsan juga, Udah membaik, udah ikut mandiin juga sekarang barusan karena ya mungkin udah pulih ya, karena dia kecapean sih soalnya. Jadi kan bayang dong kalau anak bungsu gimana sama mamahnya, sangat dekat sekali gitu kan dari dulu dan istilahnya sangat menjaga. Cuman memang gimana pun juga kondisi beliau ini kan udah beberapa bulan ini menurun karena beliau ini ada penyakit yang nanti mungkin lebih baik jelasnya sama keluarga kayak gimana. Cuman memang sebulan terakhir tuh habis dioperasi and then menurun gitu loh kondisinya. Mungkin istilahnya firasat sih mungkin nggak ada, cuman kita sebagai yang udah pernah, dan papahnya udah meninggal duluan kan, jadi kayak udah tahu nih kayak udah menurun nih kondisinya dan bagaimana kayak gitu. Turut berduka cita buat Mami Ola. Tadi juga ngeliat kasihan dia kayaknya saking shock banget udah gitu pingsan. Jadi tadi udah sempet naik ke kamar. Pokoknya doain aja mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah, tempat terindah, diampunkan segala dosa-dosanya, diberikan surga sama Allah, dan Kak Ola, keluarga semuanya dikasih kesabaran dan kekuatan untuk jalani dan hadapin. Sementara saat jenazah tiba di masjid untuk disolatkan, yang diantaranya diusung oleh putra sulung Ola, Shane Ola, terlihat benar-benar larut dalam duka mendalam. Ia bahkan terlihat merenung sendiri di pojokan masjid dengan wajah berselimut duka mendalam sampai akhirnya terduduk di lantai. Dan selesai disolatkan, jenazah ibunda Ola langsung dibawa ke TPU Tanah Kusir untuk dimakamkan. Ola pun tampak lunglai saat berada di lokasi pemakaman. Air mata Ola pun pecah dan memuncak kembali saat prosesi pemakaman hingga tabur bunga dilakukan. Ya, di sela tangisnya yang tak putus, ibu 3 anak ini kembali pingsan. Tubuh Ola yang lunglai kemudian diangkat menuju mobil untuk bisa beristirahat serta menenangkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakinya luruskan. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah.
Mama lagi keadaannya kayak kurang sehat, kecapean mungkin. Jadi berapa kali drop. Harap dimaklumi teman-teman sekalian. Terima kasih atas supportnya. Udah datang sampai di sini. Nggak ada wasiat apa-apa. Meninggalnya cepat aja lah gitu. Have fun with God. Iya. Have fun in the afterlife. Semoga tenang di alam baka, maksudnya kayak gitu ya, amin. Dapat kabar tadi pagi, saya masih tidur dibangunin, kaget. Sedih banget tadi, dengar kabarnya. Ya, saya turut berduka cita untuk ibu dari ibunya anak-anak saya. Kisah, namanya Ola Ramlan. Semoga dimaafkan dosa-dosanya, dijauhkan dari siksa kubur diterang. Maafkan dosa-dosanya, diterima di sisi Allah. Amin. Di lain kisah, Krisdayanti tengah berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia. Sang diva yang dikenal bintang di atas panggung tarik suara bertransformasi menjadi seorang atlet wushu yang siap berlaga di kompetisi internasional di Cina pada 14 hingga 20 Oktober mendatang. Demi tampil maksimal, KD memperlihatkan perlengkapan tempurnya. Mulai dari sepatu khusus wushu hingga kostum ala putri Cina lengkap dengan kipas. Ini khusus sepatu wushu memang. Jadi kayak kalau kita lihat kayak sepatu kungfu gitu ya. Memang pertandingannya pertandingan kungfu. Pertandingan kungfu tapi federation yang bikin Wushu Federation. Kita didaftarkan dengan senjata. Senjatanya kan walaupun saya sudah belajar tombak, pedang, golok, dan kipas, tapi coachnya pilihin yang udah KD mantap aja, yaitu kipas. Ini kostum yang memang dibeli di China. Tergantung sih ya, tergantung selera itu satu. Cuman kalau menurut coach kita, kalau misalkan dia jurusnya jurus golok dan macan, dia pasti warnanya nggak cantik begini gitu. Jadi karena kan wushu itu kan seni perang gitu, jadi tetap ada cantiknya. Iya memang senjatanya saya pilih kipas gitu. Bunyinya begini bikin Aminah kaget. Oh iya, Aminah langsung kabur. Keren banget, luar biasa ya. Iya, malah mau turun. Nelly Cahya. Malah mau turun ini lomba internasional. Keseriusan Krisdayanti yang kini berusia 50 tahun untuk bertanding wushu di kancah internasional semakin terlihat. Saat ia melakukan simulasi pertandingan intensif bersama 9 atlet wushu lainnya dari berbagai usia. Puncaknya terjadi saat KD maju ke tengah lapangan, memperagakan jurus andalannya menggunakan kipas, menunjukkan kebolehan yang lincah dan energik. Aksi tersebut langsung disambut tepuk tangan meriah. Meskipun fisiknya bugar luar biasa di usia 50 tahun, KD ternyata tetap melakukan cheating day yang tak bisa menolak godaan kuliner favorit sejuta umat. Di sela-sela waktu jeda latihan, KD terlihat menikmati makanan favorit yang jauh dari menu diet atlet, yaitu mie ayam. Kan Mimi ini dulu dia latihan sama ponakan. Terus untuk persiapan internasional ini saya undang untuk bergabung kepada tim supaya biar mau nyempurnain gerakan lagi. Pertama kali lihat, wah saya bilang kan, Mimi kalau dari dulu kenal wushu nggak nyanyi kayaknya jadi atlet dunia nih. Dan ini saya bilang jadi ini atlet internasional nih ulah. visa atlet pertama kejuaraannya internasional lagi. Jadi sebetulnya aduh ini tapi karena kompetisi delegasi ya, jadi ya kita bersama-sama lah. Doakan kami Indonesia Jaya. Di saat Krisdayanti sibuk mempersiapkan diri sebagai atlet wushu, di lain kisah, Ruben Onsu dan Prilly Latukonsina sibuk mempersiapkan kejutan untuk sosok spesial mereka adalah Aditya Gumai.
pendiri sanggar yang menjadi tempat Ruben dan Prilly pernah menimba ilmu. Di momen hari jadinya yang ke-59 itu, Aditya sampai dibuat speechless saat melihat Ruben datang memberikan kejutan dengan kue di tangannya. Yang lebih spesialnya, Prilly juga ikut datang, berbagi kebahagiaan dan doa di hari istimewanya tersebut. Dan seperti inilah pemirsa, eksklusif momen penuh sukacita serta haru saat Ruben dan Prilly memberikan kejutan ulang tahun kepada Aditya Gumai. Dia pengen banget ketemu sama Prilly. Prilly itu berarti pernah sanggar dulu? Dulu awal-awalnya sanggar. Pernah kan? Tapi cuma sekali. Iya kan? Mana? Jadi dua alumni kebanggaanku, Prilly, Ruben. Masya Allah, kehadiran kalian berdua itu benar-benar membuat saya luar biasa terharu. Sampai benar-benar ya. Senang banget bisa ke sini. Untungnya tadi Kak Ruben udah teleponan kita pagi-pagi. Katanya, bisa deh ayo Kak Aditya Gumai ulang tahun. Oke bisa, karena dulu aku pertama kali juga ikut sanggar, Ananda. Oh iya Prilly, pengen ketemu Prilly juga gitu. Jadi ya udah, aku hubungin. Saya kira pas, alhamdulillahnya Prilly-nya juga bisa. Jadinya nyambung deh, surprise-nya berhasil. Tentu saja kehadiran Prilly menjadi sangat spesial. Apalagi dia merupakan salah satu selebriti dengan segudang aktivitas. Selain dunia entertain dan bisnis, Prilly juga sukses membuktikan dirinya sebagai sosok multitalenta saat menjadi dosen pengajar di salah satu universitas. Namun bukan hanya aksi Prilly di depan kelas yang menjadi sorotan, melainkan kehadiran istimewa di deretan bangku belakang. Di antara puluhan mahasiswa yang fokus, terselip wajah tampan sang kekasih, Omara Estiglal, yang juga terlihat serius banget menyimak materi yang disampaikan sang pacar. Lalu benarkah di momen itu Prilly juga tampil super fresh dengan potongan rambut bob pendek sebahu yang langsung sukses mendapat pujian dari Omara? Saya di sini deh, ntar bikin apa? Uniqueness produk kamu itu bisa mengingatkan kamu untuk enhance marketingnya di sebelah situ, sehingga orang bisa beli lagi. Sedih banget kalau Mas. Tantangannya hari ini adalah ini ngajarnya ke mahasiswa S2. Aku biasanya ngajar kan untuk S1 bikin grogi bikin materinya. Ini aku tadi ada kebetulan lagi ada kerjaan harusnya sampai malam, tapi kebetulan pas tadi malam dibatalin yang kerjaan malamnya, jadi aku langsung datang ke dia. Kamu gak datang gitu, kalau kamu bisa, dan untungnya dia bisa nyusul. Tapi yang aku sangat-sangat senang kenapa aku hadir hari ini, karena Prilly dengan segala kapabilitasnya bukan hanya soal bukan hanya soal teori dan segala macam, karena dia sudah memiliki wawasan dan juga pengalaman yang cukup, dia juga bisa mengajar. Karena pacar saya lebih suka cewek rambut pendek. Oh iya. Nostalgia, iya dong tentunya. Tapi pokoknya yang aku bilang tadi, Prilly itu mau rambut kayak gimana pun akan cantik. Prilly digundulin pun juga cantik. Susut.